Oke, Bejo lovers, tetap stay tune on apa namanya ini web kita, video kita, komunitas kita bersama si bejo.com. Oke, masih bersama Om Bejo di sini. Kita akan membahas materi tentang apa Om? Kok tentang materi Om? Iya, karena layernya warna hitam. Berarti kalau warna hitam berarti bahas materi. Nah, ini materi yang favorit buat kamu kayaknya nih. Tereng, listrik statis. Waduh, materi favorit dari mana? Oh, listrik statis sebenarnya gampang kok, gampang. Woles. Oke, yang namanya listrik statis berarti kita akan bahas tentang listrik yang diam. Artinya muatannya tidak bergerak kemana-mana. Atau bisa dikatakan yang namanya listrik statis itu cirinya itu medan listriknya tetap tidak berubah terhadap waktu. Oke, oke. Kamu kenal yang namanya muatan dulu di kelas 3 SMP mungkin ya. Itu ada tiga, ada proton, ada elektron, ada neutron. Dan interaksinya saya yakin kamu udah tahu. Yang sama itu bakal tolak menolak, yang beda muatan itu bakal tarik menarik. Oh iya Om, saya ingat. Oh betul betul, itu rumusnya kamu udah tahu saya yakin. Apa yo? Oke sip. Nah yang pertama akan kita bahas di statis itu adalah yang pertama nih tentang gaya Coulomb. Oke, gaya Coulomb berarti yang nemuinnya Om Coulomb, Charles Augustin Coulomb. Dibacanya apa? Coulomb ya. Gaya Coulomb. Si Coulomb mempelajari apa sih Om? Yang namanya Coulomb itu dia mempelajari tentang interaksi antara dua muatan yang bisa sejenis, bisa berlawanan jenis. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kamu punya muatan, ini muatan punya kamu, misalkan positif nih. Anggap ini A atau B aja ya, anggap atau Q satu. Nah, kemudian di sana kamu letakin muatan nih, bermuatan negatif, anggap Q dua. Kedua muatan itu kan punya jarak tuh, misalkan tuh sebesar R. Berarti antara kedua muatan itu terdapat interaksi. Disebutnya interaksinya ya gaya. Gayanya kalau misalkan beda muatan, dia akan tarik menarik. Oh, betul. Berarti yang ini tarik ke sana, yang negatif tarik ke situ. Sebesar apa ya? Sebesar F. Oke, saya yakin yang namanya gaya Coulomb itu kamu udah pernah tahu rumusnya mah ya. Artinya yang namanya gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh besarnya muatan Q1 sama Q2 dan jarak kedua muatan tersebut. Makin gede muatannya, kedua muatannya, maka gayanya juga makin, iya betul, makin gede. Berarti kalau begitu F sama Q itu sebanding ya, atau kata matematika berbanding lurus. Tapi kalau misalkan makin jauh jarak kedua muatannya, berarti ntar makin kecil gaya kulomnya. Oke, ya contoh sederhana dari listrik statis itu yang dulu kamu kerjain di mana? Di TK. Pernah TK kan ya? Dulu kamu sempat menggosokkan penggaris plastik. Oh iya Om, penggaris plastik sama rambut. Kemudian si penggaris plastiknya kamu deketin sama potongan kertas. Potongan kertasnya itu bakal ketarik nempel di penggaris. Oh iya benar, itu bukan karena gaya magnet tapi gaya listrik ya. Oke, jadi listrik statis itu namanya. Contoh lainnya banyak lagi Om, yang film Mister Bean tuh ketika megang bola besi rambutnya rancung-rancung. Nah, itu juga tentang listrik statis. Petir juga Om. Iya, petir juga termasuk listrik statis. Oh, begitu. Ya udah kita kembali ke gaya Coulomb. Berarti yang namanya Coulomb, gaya Coulomb nilainya yo yang itu ada bacang yang belum makan, belum sarapan, disarapanin dulu. Oke. Oke, lanjut nih gaya Coulomb itu kan tadi beriman oleh Q1 sama Q2. Artinya kalau Q-nya diperbesar, Q2-nya diperbesar, berarti gayanya makin besar. Berarti sebanding tadi ya, F di atas, Q juga di atas. Tapi berbanding terbalik sama jarak. Tapi hati-hati nih, jaraknya pangkat 2. Setiap perbandingan berarti muncul yang namanya konstanta. Nah, ini dia. Oke, Om, kita kotakin dulu boleh. Jadi yang namanya Coulomb itu berarti K Q1 Q2 per R kuadrat, atau kata orang Sunda dulu mungkin di SMP jago kamu udah kenal ya yang namanya F itu kakiku rumbehen. Oke, nah itulah gaya Coulomb. Saya yakin kamu pasti ingat selamanya nih kakiku behen. Oke, terus yang akan kita bahas di gaya Coulomb selanjutnya apaan sih Om? Misalkan soal-soalnya gitu. Nah ini yang namanya gaya Coulomb nih, ingat nih yang namanya gaya, gaya atau gaya? Oh sorry, yang namanya gaya itu termasuk besaran apa yo? Betul, termasuk besaran vektor.
vektor. Aduh, Om udah ketemu lagi vektor. Saya paling males, Om. Oke, ini jangan bilang seperti itu. Oke. Karena saya yakin kamu dari kelas 1 udah belajar vektor, kelas 2 belajar vektor. Karena sekarang udah kelas 3 berarti udah mantap dong vektornya. Iya dong, Om sih. Ya, jadi yang namanya vektor itu kebawa kemana-mana ya. Oke. Jadi yang bagi-bagi masih yang masih kelas satu nih, jangan jangan benci yang namanya sama fisika nih. Oke. Salah satunya nih besaran di fisika itu adalah besaran vektor. Jadi yang namanya vektor dia selain punya nilai, dia punya arah. Makanya tadi ada tarik menarik, ada tolak menolak. Jadi harus kamu gambarin arah-arah gayanya. Oke. Nah, untuk tipe soalnya, nah saya kasih deh gambaran tipe soal. Oke, soal karena jamaks gitu. Tipe soalnya apa aja sih Om? Yang pertama soal biasa. Oh, biasa itu kayak gimana? Ya biasanya tinggal kamu masukin rumusnya ya K-nya berapa, Q-nya berapa, Q2-nya berapa, R-nya berapa. Saya yakin itu mah pada bisa. Tapi di sini ntar H1-nya harus dalam SI semuanya ya. Nah, Q1, Q2 sama disatukan. Satuannya harus kulom, ntar ada mikrokulom kan, ada milikulom, ada nanokulom, jadi harus ke kulomin dulu. R juga harus dalam meter biasanya ntar senti, mili. Nah, berarti harus kamu ubah dulu ke dalam meter. Oh iya nih, yang namanya kulom ini boleh di letakkan kamu di udara, berarti kamu simpulkan F di udara. Oh, kalau begitu Om, kalau misalkan ditempatkan di suatu medium, misalkan F medium deh. F medium itu nilainya ntar seper ER dikali F di udara. Dengan ER itu apa namanya teh? Permeabilitas relatif si bahannya. Oke, jadi kalau misalkan ini ditanya di suatu bahan yang mempunyai permitivitas relatif sebesar ER. Jadi FU dibagi ER. Nah, artinya yang namanya F di medium itu pasti lebih kecil daripada F di udara. Oke, oke, kembali lagi ke tipe soal. Nah, tipe soal biasa yang kedua, tipe soalnya itu kamu disuruh mencari apa yuk? Mencari resultan. Nah, resultan gaya dari beberapa muatan. Nah, bisa yang segaris, bisa yang tidak segaris. Yang ketiga itu mencari apa? Mencari letak titik. Nah, ini biasanya letak titik yang gaya kulomnya nilainya sama dengan 0. Nah, itu tipe soal yang ketiga. Yang keempat itu mencari hubungan. Nah, karena di fisika itu gaya itu bukan cuman gaya Coulomb aja. Nah, berarti kita hubungkan dengan gaya Coulomb dengan gaya yang lainnya. Misalkan yang namanya Coulomb bisa dihubungkan dengan gaya berat. Nah, contohnya misalkan debu. Nah, debu kan bisa bermuatan, bisa juga punya massa. Maka antara ada hubungannya. Kemudian dihubungkan lagi dengan gaya magnet bisa. Jadi yang namanya di fisika itu banyak gaya ya. Belagu. Oke. Nah, itulah beberapa tipe soal yang akan kita bahas ntar di contoh-contoh soalnya. Untuk lihat contohnya ntar kamu lihat di video pembahasan contoh soalnya ya sama pembahasan soal-soalnya. Oke. Maksudnya biasa tadi saya jelasin tinggal masukin angka, mencari resultan. Nah, nih yang namanya mencari resultan, misalkan nih, nah saya contoh ini anggap contoh satu, ini contoh 2, ini contoh 3, ini contoh 4. Misalkan example satu udah, ini example 2 misalkan nih, contoh kedua mencari resultan. Nah, ini resultan. Maksudnya gimana Om resultan? Resultan itu kan hasil ya. Oke, saya bedain deh sama si warna hijau deh. Nah, misalkan yang segaris dulu deh. Kalau misalkan di sini ada muatan A, anggap positif, ini muatan B, misalkan anggap negatif, nah ini muatan C anggap positif juga. Oke, biasanya ditanya di salah satu ya, hati-hati di salah satu aja. Misalkan ditanya di berapa resultan muatan di titik B. Nah, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu pusat perhatian di yang ditanyakan di B. Nah, kemudian gambarkan garis-garis gayanya di titik B di yang ditanyakan ya, jangan di yang lainnya juga, biar ntar gak bingung. Oh ini fungsi C ya. Nah, jadi ini yang kamu perhatikan si B karena yang jadi pusat perhatian ditanya di soal misalkan di B. Jadi ntar kamu gambar tuh A sama B. Oh, berarti yang namanya B dipengaruhi oleh B, A sama si C. Oh, berarti kalau A sama B, si B itu bakal ketarik sama si A karena beda muatan. Oh, kita simpulkan berarti F B oleh A. Itu simbol aja. Sekarang B sama C, ini min, ini plus, ketarik juga. Oh, berarti ini ntar kamu simbolkan F
B oleh muatan C. Tuh udah kelihatan tuh ada dua buah vektor, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, berarti berlawanan arah. Oh, kalau begitu F resultan di titik B itu misalkan F BA min F BC. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arah. Artinya kalau berlawanan dikurang, kalau searah ditambah ya. Oke? Oke, seperti itu. Artinya gini, berarti kamu harus cari ntar FBA-nya pakai kaki kurang behen. Misalkan kaki A ki B per RAB kuadrat. Yang BC-nya kaki B ki C per RBC kuadrat. Udah dapat masing-masingnya, tinggal diselisihkan. Nah, itu contohnya. Oke? Kemudian yang kalau misalkan ini yang segaris Om. Kalau yang nggak segaris gimana Om? Nah, misalkan contoh kayak gini. Misalkan nih ada muatan di sini plus, di sini min, misalkan di sini lagi min. Oke, ini misalkan A, ini B, yang ini C. Ditanya misalkan nih, misalkan anggap segitiganya sama sisi ya. Berarti kalau sama sisi panjang sisinya adalah sama Ojre, Ojre. Nah, berarti sudutnya berapa? 60. Misalkan ya. Nah, ini misalkan ditanya di mana? Di C, Om. Oh, boleh. Berarti pusat perhatian kita di mana? Oh, ya iya, tentu di C nih pusat perhatiannya. Kalau ditanyakannya di C, ya udah C itu dipengaruhi oleh A sama si B. C sama A min plus min berarti ketarik ke sana. Oh, berarti kita simbolkan, selalu disimbolkan F C oleh A berarti F C A. C sama B. Oh, berarti ditarik juga karena berbeda jenisnya. Berarti ini FC B. FC Barcelona. Oke, FCB. Ah, karena ini bentuk sudut, berarti mana resultannya? Nah, inilah yang dikatakan resultan gayanya. Sip, tuh. Berarti kemana? Ke sana. Nah, Om kalau kayak gini FC-nya berapa F resultannya? Nah, F resultannya berapa? Yuk. Nah, kalau misalkan kedua vektor membentuk sudut, kamu masih ingat nih? Kalau tidak ingat, saya kasih. Atau masih ingat? Nggak usah dikasih deh, kasih aja, kasih aja, ayo. Tereng. Nah, inilah metode penjumlahan vektor yang kamu kenal di kelas 1. Kalau misalkan dua vektor segaris, ya dijumlah aja. Tuh, dijumlah aja. Oke, nah dijumlah aja tuh. Oke, kalau searah ya. Kemudian kalau misalkan berlawanan kayak tadi, berarti tinggal diselisihkan aja. Kemudian membentuk tegak lurus. Sebelum tegak lurus yang ini dulu Om. Nah, bentuk sudut lancip berarti pakai yang aturan cos. Tuh. Oh iya, pernah saya. Kalau tegak lurus berarti pakai yang ini aja. Kenapa pakai yang ini? Karena cos 90 no, berarti tinggal yang ini aja. Kemudian nih ada beberapa ada satu poin nih yang keempat ya. Kalau dua vektor besarnya sama, kemudian sudut apitnya 120, kamu nggak usah ngitung. Artinya ntar resultannya pasti sama sebesar vektor itu sendiri. Oke, nah itu silahkan dibuka-buka lagi tentang pembahasan penjumlahan vektor kalau yang masih lupa-lupa ingat. Nah, kemudian ini saya kasih konversinya. Artinya tadi satuan muatan, satuan jaraknya biasanya dinyatakan dalam senti, mili, mikro, nano, sama piko. Jadi ini konversinya sudah saya sedain. Min 2, min 3, min 6, min 9, min 12. Ini yang sering kita gunakan di soal. Oke? Nah, untuk tipe mencari letak titik yang medan listrik atau misalkan gaya kulomnya 0 itu artinya yang namanya 0 berarti jumlah gayanya harus 0 berarti gayanya harus ntar F-nya sama dengan sebesar F. Misalkan kaki lorong ntar besaran yang sama dicoret. Berarti ntar untuk tipe soal yang itu, yang mana Om? Yang mencari letak titik yang F0, boleh kamu pakai cadasnya aja deh. Cara cerdas. Cara cerdasnya gimana Om? Ini ntar kamu tinggal bandingkan R1 per R2 nilainya sama dengan akar. Nah, ini R2 ya. Itu Q1 dibagi Q2. Ntar dicari boleh R1-nya, boleh R2-nya. Oke, oke. Untuk lebih jelasnya kamu lihat contoh soalnya aja ya. Biar kebayang. Oke, oke. Nah, itulah seputaran tentang gaya kolom dan tipe-tipe soalnya. Oke, untuk memperjelas lagi, ya tentu harus dikasih contoh soal. Contoh soalnya di video contoh soal ya, yang backgroundnya putih. Oke, untuk gaya kolom saya cukup sekian. Semoga ini dapat membantu belajar lo semuanya. Dan semoga
kamu, lo semuanya menjadi lebih suka lagi sama yang namanya fisika. Oke, fisika itu asik, fisika itu menggelitik, fisika itu unik. Oke, sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi tentunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.